Ada saatnya kamu akan mati, ada saatnya kamu terbujur kaku, ada saatnya mereka akan kembali sibuk dengan apa yang menjadi kegiatan mereka dan kamu hanya ditemani dengan apa yang kamu kerjakan. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ummahat, kepada seluruh para bunda yang tidak pernah berhenti untuk belajar, dan semoga setiap kita belajar mendapatkan petunjuk dan petunjuk itu mengawetkan istiqamah kepada hati kita. Banyak orang yang belajar belum tentu mendapatkan petunjuk, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak yang ingin mendapatkan kebaikan belum tentu mendapatkan kebaikan itu. Sebagaimana pula mereka yang belajar belum tentu mereka mendapatkan petunjuk. Tentunya ketika kita belajar, kita tentunya paham, kita ingin mendapatkan petunjuk supaya kita mampu membebaskan hidup kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Dan tidaklah terbebasnya kita dari blind spot ataupun weakness point yang ada pada kehidupan kita, kecuali ketika kita mendapatkan aliran keberkahan dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita sebuah petunjuk yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kita berlindung dari banyak ilmu yang tidak membawa kebaikan. Saya banyak sekali menjumpai banyak perempuan yang belajar tetapi justru positioning mereka di hati suaminya tidak bertambah dekat tetapi justru bertambah jauh. Banyak laki-laki yang ikut taklim tetapi ternyata tidak mampu menjadi imam bagi kehidupannya. Dan ternyata dia selalu kalah dengan nafsu dan perasaan yang ada pada dirinya dan perasaan yang dimiliki oleh istrinya. Dan banyak laki-laki dan anak muda yang mereka belajar tetapi mereka juga tidak mendapatkan kebaikan. Inilah yang menjadikan kita selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan ilmu yang menjadi petunjuk dan menjadi imam bagi kehidupan kita. Dan semoga setiap petunjuk yang kita peroleh dan setiap petunjuk yang kita dapatkan akan mengawetkan sebuah proses istiqomah dalam kehidupan kita untuk menjadi hambanya Allah. Siapapun yang hadir di sini, kalaulah engkau menjadi seorang ibu, jadilah ibu yang terbaik. Bukan hanya untuk anakmu, tetapi untuk suamimu dulu. Karena banyak perempuan yang mereka selalu ingin menjadi yang terbaik untuk anaknya, tetapi dia lupa menjadi yang terbaik untuk suaminya. Padahal engkau diciptakan oleh Allah dan diberikan pernikahan oleh Allah supaya engkau mampu mendapatkan ridhonya Allah berdasarkan ridhonya seorang suami. Itu pula yang menjadikan kita, semoga kita senantiasa mengetahui kalaupun kita seorang bapak, kita menjadi bapak yang memiliki tindak ketegasan. Walaupun terkadang kita harus mengalami banyak benturan, tetapi ketegasan kitalah yang menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita menjadi anak, semoga anak dari proses status kita bisa menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan dan bisa memberi syafaat untuk kedua orang tua kita.
Inilah yang menjadi harapan kita dan semoga Allah memudahkan untuk kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Terutama kenikmatan yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Janganlah kita sebagaimana kalangan materialisme. Kalangan materialisme itu adalah kalangan yang ketika mereka bersyukur kepada Allah, banyak syaratnya, dan selalu syaratnya berkaitan terhadap pencapaian materialis, pencapaian fasilitas yang harus mereka peroleh pada kehidupan, barulah dia bersyukur. Banyak orang yang bersyukur mengatakan, saya kalau punya rumah, saya akan bersyukur sama Allah. Banyak orang yang mengatakan, nanti kalau saya punya anak, saya baru bersyukur sama Allah. Nanti kalau saya jabatannya sudah dinaikkan oleh Allah, maka saya baru bersyukur kepada Allah. Ini namanya syukur yang memiliki syarat, padahal syukur itu tanpa tapi. Karena hidup kita itu ya cuma dua, sabarmu tanpa tapi, ya syukurmu tanpa tapi. Dan syukur kita tentunya bukan hanya sebagaimana syukurnya kalangan materialisme, yang syukurnya didasarkan kepada fasilitas. Kita syukurnya itu adalah karena kita mengimani, tidak ada kebaikan yang kita peroleh pada kehidupan kecuali, baik perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, kecuali semuanya datang dari Allah semata. Dan kita bersyukur bukan hanya pada kenikmatan fasilitas. Karena kenikmatan fasilitas itu kenikmatan yang sifatnya zailah, kenikmatan yang sifatnya pasti hilang. Kamu dapat mobil, saya dapat rumah. Kenikmatan dua perkara ini sejatinya hilang. Seiring dengan musibah, seiring dengan sakit, seiring dengan kematian, maka kenikmatan itu tidak ada lagi manfaatnya dan tidak ada rasa bahagia yang kita peroleh kalau itu sudah datang. Tapi ada kenikmatan yang sifatnya baqiyah. Baqiyah itu sifatnya long lasting, yaitu adalah sebuah kenikmatan yang sejatinya tidak akan terpengaruh dengan musibah, tidak terpengaruh dengan sakit, tidak terpengaruh dengan kematian. Yang kenikmatan itu sejatinya akan terus kita bawa sampai nanti kita menghadap kepada Allah, yaitu kenikmatan salah satu yang tidak. Kenikmatan yang sifatnya long lasting itu kenikmatan adalah kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu menghangatkan kita yang tidak sabar jadi sabar, yang bengkok jadi lurus, yang punya masalah jadi lapang kalau dia betul-betul jujur berinteraksi pada ilmunya. Dan kenikmatan ilmu bukan hanya sensasi kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia, tapi juga akan kita bawa ketika kita mati. Ketika kita meninggal, maka ketika kita meninggal dunia, maka kenikmatan ilmu akan melindungi kita dari berbagai macam adab-adab pedih pada kehidupan alam barzah. Ketika nanti di hadapan Allah, ilmu yang akan menjadi perisai untuk kita. Dan ilmu akan menjadi pelindung dan pembela untuk kita. Dan ketika nanti kita berjalan di atas sirat, kata Ibnu Rajab, tidak ada orang yang dikuatkan perjalanannya di atas sirat kecuali mereka yang senantiasa mencari ilmu dan mengamalkan ilmu pada petunjuk kehidupan. Nah, inilah kenikmatan yang sifatnya baqiyah. Kenikmatan yang sifatnya long lasting pada kehidupan kita. Dan kenikmatan ilmu itu kenikmatan luar biasa. Kenikmatan yang menjadikan kita tidak perlu terbentur dalam kehidupan supaya terbentuk. Karena manusia ada yang terbentur. Tetapi ada manusia yang kedua, mereka terbentuk tanpa mengalami benturan. Dan itu adalah manusia yang mereka diberikan anugerah ilmu pada kehidupan mereka. Mereka jujur berinteraksi dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dan lahirlah tunas-tunas kebaikan besar pada kehidupan mereka ketika mereka mendapatkan ilmu. Dan kenikmatan ilmu tidak Allah berikan kepada setiap orang, tapi kenikmatan ilmu hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Hilang ya gambarnya, nak. Dan kenikmatan inilah yang menjadikan kita bersyukur besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terus menambahkan kepada kita kenikmatan ilmu pada kenikmatan kita, dan hanya kepada Allah kita bersyukur karena pemilik segala ilmu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik yang ada di langit dan di bumi, itu merupakan miliknya Allah. Dan Allah tidak pernah membagikan ilmu kecuali mereka yang terus mendatangi ilmu, bersusah payah mendatangi ilmu, berupaya memberikan pengorbanan kepada ilmu, karena ilmu harganya mahal. Allah tidak bagikan kepada siapapun, kecuali kepada hamba yang Allah kehendaki. Bersyukurlah kita pada kesempatan sore kali ini termasuk di antara hamba yang semoga kita ini diinginkan oleh Allah dalam kebaikan. Didudukkan kita di dalam taman ilmu, di berbagai macam belahan tempat. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, dan di berbagai macam tempat dan wilayah yang tidak mampu saya sebutkan.
Dan ini bagian dari rasa syukur yang besar. Semoga siapapun yang lagi sedih dengan ilmu ini lapang. Siapapun yang lagi sumpek dengan ilmu yang akan kita pelajari akan menjadi luas hatinya. Siapapun yang lagi kecewa, maka dia akan terobati kekecewaannya dengan mempelajari ilmu. Kepada Allah kita berharap, semoga Allah terus menganugerahkan kepada kita setiap ilmu pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita tentunya pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang sebuah tema yang sangat menarik sebenarnya. Tema ini merupakan tema yang diamanahkan oleh Ruang Bunda kepada kami, yaitu Start from Ending. Ini merupakan sebuah tema yang sejatinya dibutuhkan oleh siapapun, karena tema yang akan kita bahas berbicara tentang mindset dan pola pikir yang harus kita miliki di dalam memaknai kehidupan. Dan mindset itu merupakan perkara yang sangat luar biasa kita hajatkan dan kita butuhkan. Karena hidup tanpa mindset dan persepsi yang benar akan melahirkan tindakan-tindakan menyimpang ketika kita tidak memiliki pola pikir dan mindset yang benar. Makanya kita akan mengkaji, kita akan mempelajari tema ini, yang sejatinya tema ini saya nasihatkan secara khusus untuk diri kami sendiri. Saya nasihatkan untuk diri saya sendiri, yang mana kalaulah nasihat ini bermanfaat untuk saya, ya alhamdulillah, dan kalaupun bermanfaat bagi yang lain, tidak ada tempat kita bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Kita akan mulai dengan sebuah hal yang sederhana. Kita mulai dengan satu pertanyaan basic dan sederhana. Kita tentunya paham bahwasanya rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Ada rukun iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdirnya Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi yang menarik perhatian kita adalah kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat, Allah selalu menyebutkan dan menggandingkan iman kepada Allah itu dengan iman kepada hari akhir. Ini kan menjadi pertanyaan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa tidak mangkana yu'minu billahi mangkana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi wal iman bil yaumil akhir. Kenapa yang disebutkan itu hari akhir? Tidak disebutkan malaikat, kita tidak disebutkan iman kepada Rasul, tidak disebutkan iman kepada kitab, tidak disebutkan iman kepada takdir. Tapi yang langsung disebutkan adalah iman kepada hari akhir setelah menyebutkan kata iman kepada Allah. Ini kan harus kita jawab supaya makna pada kehidupan agama itu kita mengerti maknanya. Maka kalau kita pernah memiliki pertanyaan itu terbesit pada hati kita dan terbesit pada pikiran kita, maka disitulah kita akhirnya paham kenapa iman itu kepada Allah selalu dikaitkan kepada iman kepada perkara gaib. Disitulah kita paham. Karena tidak ada perkara yang paling bisa menggerakkan manusia di dalam melakukan sebuah kebaikan dan tidak ada yang mampu memporak-porandakan manusia kecuali adalah karena beresnya dia iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau urusan ini beres, maka akan beres seluruh kehidupan yang dia jalani dengan track yang akan dia lewati dengan benar. Dan kalaulah ini rusak, maka sesungguhnya rusaklah semua kehidupan manusia kalau sudah tidak memiliki konsep untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Karena sesungguhnya beriman kepada hari akhir itu kalau boleh kita mendefinisikan dengan bahasa, iman kepada hari akhir yang diletakkan setelah iman kepada Allah itu menjadi tali kekang yang bisa memberikan banyak kebaikan dan sejatinya bisa memberikan motivasi dan kendali dalam kehidupan kita kalau kita beriman kepada hari akhir. Di samping kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menyampaikan di banyak kajian tauhid ketika membahas tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu obat dari berbagai macam hal yang kita temukan tidak ideal pada kehidupan di dunia ketika kita beriman sama hari akhir. Kalau kamu dizalimi, maka idealnya kamu akan bertemu keadilan pada hari akhir. Kalau kamu banyak kecewa kehidupannya, maka kamu akan menemukan apa yang mengembalikan kekecewaan dirimu itu dengan kamu mendapatinya nanti di hari akhir. Kalau kamu sakit, walaupun kamu sudah memiliki pola hidup yang sehat, memiliki pola makan yang sehat, tapi kamu tiba-tiba didiagnosa dan divonis dokter dengan penyakit
yang sepanjang hidup kamu nggak pernah pikirkan, maka sesungguhnya kalau kamu menjadi ahlul musibah ketika ditimpa dengan ujian, maka sesungguhnya kamu akan terus berharap dengan sebuah kesempurnaan pada kesehatan dan kebugaran nanti pada akhir-akhir ketika kamu memberikan makna bahwasanya ada keimanan yang akan bahwasanya ada kehidupan berikutnya yang pasti kita akan dapatkan. Lebih daripada kehidupan yang kita jumpai ketika kita hidup di dunia. Inilah pentingnya kita. Bagaimana iman kepada hari akhir itu obat. Iman kepada hari akhir itu kekuatan. Iman kepada hari akhir itu harapan. Iman kepada hari akhir itu asa. Yang semuanya itu kalau kita benar menghadirkan pada kehidupan hati kita, akan banyak harapan yang terwujud, akan banyak kebaikan yang mampu kita hadirkan, akan ada banyak kekuatan yang mampu kita rangkai pada kehidupan kita seiring ketika kita beriman kepada hari akhir. Makanya kalau boleh bicara sedikit agak melebar, saya tidak bisa membayangkan kalau manusia pada kehidupan ini mereka tidak beriman kepada hari akhir. Entah mereka tersengat dengan paham komunisme, entah mereka terkena paham YOLO, you only lives one, ataukah karena mereka terkena paham agnostik ketika mereka tidak percaya agama. Apapun sebutan dari deretan orang yang mereka tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka kalau nanti kehidupan mereka tidak seideal yang mereka bayangkan. Kadang-kadang saya menjumpai ya di platform sosial media, ada anak muda dengan bangga mengakui dirinya adalah agnostik. Saya tidak percaya agama. Mungkin kalau dia masih muda, dengan apa yang dia inginkan akan dia dapatkan dengan mudah, apa yang dia harapkan akan dia wujudkan dengan gampang. Mungkin pada saat itu dia akan begitu mudah tidak memikirkan konsekuensinya ketika dia mengatakan, saya agnostik, saya nggak percaya agama, apalagi saya percaya kehidupan setelah kematian. Mungkin ketika dia masih muda, mungkin dia kaya, mungkin dia mendapatkan fasilitas dengan mudah, mungkin dia bisa mengatakan itu dengan mudah. Tapi coba lihat saja. Nanti ketika dia sudah mulai menua, ketika rambutnya sudah mulai beruban, ketika orang yang dia cintai meninggal dunia, ketika apa yang dia lakukan ditipu sama orang, ketika dia sudah mulai digerogoti dengan penyakit, ketika kesegaran yang dia dapatkan di dalam masa mudanya tidak lagi dia dapatkan, pada saat itulah betapa bonyoknya kehidupan orang kalau mereka tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Ketika dia menghadapi ketidakidealan yang dia dapatkan dalam hidup, dia tidak akan pernah mendapatkan obatnya kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Karena apa? Disitulah kita paham betapa luar biasanya dampak rusaknya kalau seseorang itu tidak memiliki keimanan kepada hari akhir. Ini pula yang saya dapatkan dari sebuah kisah nyata. Saya memiliki seseorang yang saya kenal. Beliau dulu pernah ikut paham komunisme. Dia pernah ikut PKI. Dia benci kepada orang yang menjalankan agama. Dia mengatakan, saya kalau lihat orang agama, taat sama agama itu benci. Seakan dia pengen menyebut ini orang mabuk agama. Kebencian itulah yang dia miliki ketika dia pada waktu muda. Sampai akhirnya pada tahun 66, 67, 68, dia termasuk orang yang masuk ke dalam penjara. Pada saat itu dengan kasus yang terjadi tahun 65, 66 yang kita semuanya belajar sejarah pasti paham. Dan ketika pada saat beliau keluar dari penjara itu ada proses transformasi yang luar biasa. Beliau hijrah, beliau taat yang luar biasa. Maka beliau karena masih kerabat saya ini cerita kepada saya. Dan saya sempat bertanya, apa yang menjadikan beliau ini akhirnya berubah? Dari orang yang membenci agama, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Sampai akhirnya beliau beribadah kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, taat kepada Allah. Sampai sisa kehidupan beliau. Dan ternyata beliau menyampaikan bahwasanya saya itu ketika di dalam penjara, kata beliau. Lalu saya disiksa. Ternyata tidak ada kata yang saya sebutkan ketika saya mendapatkan perlakuan tidak manusiawi pada saat itu, kecuali yang saya sebutkan itu nama Allah. Walaupun saya sebelum masuk penjara itu nama yang saya ingkari dan saya dustakan. Dan ketika saya mendapatkan kedoliman yang saya rasakan, akhirnya saya berharap, ya Allah, semoga Engkau memberikan keadilan kepada diriku. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat.
Perkara inilah yang menjadikan akhirnya beliau berpikir ulang tentang konsep hidupnya. Oh, Masya Allah ya. Ternyata keberadaan Allah dan kebutuhan makhluk kepada Allah itu merupakan perkara yang sejatinya tidak bisa didustakan. Walaupun mungkin manusia bisa memberi alibi, bisa memberikan alibi, 1000 alibi yang dia bisa simpulkan dan bisa dia sampaikan. Sejatinya dia tidak akan bisa menolak bagaimana butuhnya dia kepada Allah. Terutama ketika kondisi terjepit dan genting. Dan ketika dia mendapatkan roda kehidupan tidak ideal sebagaimana yang dia rasakan pada saat itu, tidak ada harapan yang dia tabung kecuali semoga nanti saya mendapatkan keadilan. Disitulah akhirnya menjadi titik tolaknya beliau, titik baliknya beliau kembali sama Allah. Dan akhirnya disitulah kita menjumpai dan disitulah kita mendapatkan. Akhirnya beliau menjadi orang yang taat, menjadi orang yang taat, beliau menjadi orang yang memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Disitulah kita akhirnya paham betapa besarnya kehidupan itu ketika kita paham. Kehidupan itu dimulai dari sebuah konsep berpikir. Mindsetnya, kehidupan itu bukan sekali, tapi kehidupan Allah berikan kepadamu 2 kali, karena letak keadilan itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau hidup itu hanya sekali. Hidup itu tidak bisa, keadilan itu tidak bisa kita dapatkan secara maksimal dan mutlak kalau kehidupan itu hanya sekali. Makanya akhirnya Allah membuat ada kehidupan berikutnya untuk menegakkan berbagai macam kondisi keadilan dan berbagai macam kondisi yang seadil-adilnya dan kondisi seindah-indahnya pada kehidupan berikutnya ketika setiap manusia itu memahami tentang perkara ini. Lah inilah yang menjadi motor penggerak pada kehidupan kita. Kehidupan ini maka sesungguhnya memerlukan dan berhajat kepada motor penggerak yang harus kita hadirkan pada kehidupan kita. Dan tidak ada motor penggerak yang bisa memberikan sebuah energi kebaikan yang begitu besar pada kehidupan orang yang beriman, kecuali dia itu selalu ingat bahwasanya kehidupan itu ada 2 ronde. Ronde yang pertama tidak berdiri sendiri, kecuali ronde pertama akan mempengaruhi bagaimana kondisi kita pada ronde yang kedua. Dan begitulah sejatinya Allah menceritakan kepada kita. Makanya dalam salah satu hadis yang qudsi, hadis qudsi, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Beliau Allah mengatakan wala ajma' ala 'abdi khaufaini wa amnaini. Aku tidak pernah mengumpulkan untuk hambaku 2 kali takut dan aku tidak pernah mengumpulkan untuk hambaku 2 kali aman. Ini berkaitan pada 2 ronde kehidupan dan babak kehidupan yang dilewati setiap manusia. Maka Allah menegaskan, aku tidak pernah mengumpulkan pada kehidupan manusia 2 kali aman dan 2 kali takut. Aku tidak pernah mengumpulkan kepada kehidupan manusia 2 kali aman dan 2 kali takut. Siapapun di antara hambaku yang telah takut kepada diriku ketika di dunia, dia takut kepada diriku, dia takut kepada azabku, yang menyebabkan dia menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk yang aku gariskan kepada kehidupan mereka, orang yang telah takut kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya ketenangan ketika dia mati dan ketika meninggal dunia. Dia akan merasa aman. Karena apa? Karena tidak mungkin 2 kali takut. Takut itu sekali, aman itu sekali. Kalau orang sudah takut kepada Allah di dunia, menyebabkan rasa aman yang dia jumpai dan dia peroleh ketika pada kehidupan di akhirat. Rasa aman itulah yang dia jumpai pada kehidupan di akhirat. Akhirnya orang yang takut sama Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, karena besarnya rasa takut yang dia miliki kepada Allah, itu yang menjadikan dia diberikan ketenangan tepat ketika meninggal dunia. Makanya orang-orang semacam itu ketika baru diletakkan di atas keranda, sebagaimana hadis riwayat Muslim, idza wudi'atil janazah, idza kana mu'min, faqalat qaddimuni kama qala Nabi. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan segera berkata, qaddimuni. Segerakan aku untuk berjumpa dengan liang lahatku, karena dia menyadari di liang lahat itu ada kehidupan babak yang kedua yang akan dimulai sampai nanti hari kiamat. Karena rasa takutnya yang dia berikan kepada Allah di dunia memberikan rasa aman, bahkan diletakkan di atas keranda tidak ada ketakutan sedikit pun. Sehingga dia meminta kepada setiap yang memikulnya, segerakan aku untuk berjumpa dengan liang lahatku. Padahal liang lahat itu kan bagi kita yang masih hidup ketika melihat aja masih bergidik ketakutan dan rasa khawatir. Ya. Lalu kata Allah selanjutnya,
Kalau ada di antara hambaku yang dia merasa aman dari diriku, tidak pernah ingat tentang apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan kalau dia tidak takut sama diriku. Dia durhaka, dia berani untuk menentang, melewati setiap border yang aku letakkan pada kehidupan dan melabrak setiap petunjuk dalam kehidupanku. Maka sesungguhnya ketika pada saat itu, maka Masya Allah, ketika pada saat itu, ketika dia tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah, tepat ketika mati, dia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Maka ketika dia diletakkan di atas kerandanya, maka dia akan segera mengatakan, ya laitaha aina tadhhabuna biha. Kemana kalian akan membawaku pergi ini? Ketakutan, rasa khawatir, mencekam, rasa horor yang menyergap di seluruh pembuluh darahnya, walaupun dia sudah mati, tapi sejatinya masih hidup ruhnya. Maka dia berteriak dan mengatakan, kemana kalian akan membawaku pergi? Tinggalkan aku di sini. Dan itu tepat rasa takut dia dapatkan untuk membalas setiap rasa aman ketika di dunia berani untuk menentang perintahnya Allah. Tidak mungkin 2 kali aman, tidak mungkin 2 kali takut. Kalau kamu memilih aman di dunia, kamu akan ketakutan kepada Allah ketika mati dan tidak ada ujungnya. Tapi kalau kamu memilih takut kepada Allah di dunia, tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau ini, tidak tergiur ini, tidak tergoda itu, karena takutmu kepada Allah, itu berakibat pada babak kedua kehidupanmu akan diberikan oleh Allah dengan rasa keamanan. Hadis qudsi ini, yang sahih ini, kalau kita bedah, ini memberikan kepada kita pelajaran tambahan dari penjelasan tadi kita. Ternyata kehidupan itu selalu ada kaitannya dengan kehidupan babak 1 dan babak 2. Dan ini tidak boleh skip dalam kehidupan kita untuk menghadirkan terus bagaimana yang kita peroleh dan kita dapatkan kalau kita senantiasa menghadirkan babak yang kedua. Karena menghadirkan babak kedua yang menjadi sebuah harapan kita bahwasanya kita pasti akan memasuki babak kedua kehidupan itu yang akan memberikan energi kebaikan dan serta memberikan kepada kita kekuatan. Kalau bukan karena babak kedua tidak ada orang soleh di atas muka bumi. Saya ulangi kembali. Kalau bukan karena babak kedua dari kehidupan akhirat yang dimulai dari barzah sehingga berujung di atas sirat yang akan menentukan posisi manusia di neraka dan di surga, maka kalau tidak ada iman kepada hari akhir yang kita sebut dengan sebutan babak yang kedua dalam pembicaraan kita hari ini, tidak ada orang soleh di atas muka bumi ini mungkin. Karena apa? Karena sesungguhnya orang akan berbuat apa saja dan berbuat sesuai dengan kehendak hatinya, nafsunya, perasaannya, kebutuhannya, keinginannya. Tanpa dia punya keinginan untuk mengikuti petunjuk ketika tidak ada keinginan untuk mendapatkan babak kedua. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita melihat kekuatan orang soleh itu di mana sih Ustaz? Kekuatan orang soleh itu sebenarnya banyak. Dari tilawahnya mereka mendapatkan kekuatan. Sohbatus solihin, berteman sama orang soleh, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka melakukan sholat, mereka mendapatkan kekuatan. Tapi termasuk salah satu deretan charger bagi orang soleh itu apa? Bagaimana orang soleh itu selalu tidak pernah gagal untuk menghadirkan babak kedua yang akan mereka datangi. Itu menjadi salah satu pemicu semangat mereka di dalam kebaikan yang mereka terus lakukan pada kehidupan. Dan itulah sumber kebaikan. Dan itu pula yang menjadi motor energi ketaatan. Dan itulah yang kita jumpai. Makanya Allah itu kalau kita memperhatikan dan kita melihat, Allah itu mendidik sebagian orang-orang soleh itu dengan bagaimana hatinya orang-orang soleh itu dihidupkan tentang ingatan mereka sama hari akhir. Lalu ingatan mereka kepada hari akhir yang disebut dengan babak kedua bagi kehidupan kita, itu yang memberikan energi untuk mereka. Asia, ketika dia mendapati kondisi keluarganya tidak ideal, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai ideal dengan apa yang beliau harapkan, maka tidak ada yang memberikan kekuatan bagi Asia binti Muzahim ketika suaminya itu Fir'aun melakukan kezaliman, kecuali kekuatan yang didapatkan oleh seorang Asia binti Muzahim itu apa? Gambaran tentang akhirat itu yang menguatkan seorang Asia binti Muzahim sampai Allah abadikan doanya. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku sebuah rumah di surga. Lalu ini loh yang menjadi sebuah kekuatan bagi Bunda Asia beriman kepada apa yang didakwahkan oleh anak angkatnya Musa dan menjadikan beliau istiqomah dengan wafat dalam kondisi beriman dan dinobatkan sebagai salah satu wanita penduduk surga.
Dan ternyata Allah abadikan apa kunci kekuatan seorang Bunda Asiyah binti Muzahim. Keinginannya mendapatkan rumah di sisi Allah pada kehidupan di surga. Ini pula yang menjadi kekuatan bagi seorang Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu mendapatkan kekuatan salah satunya tercermin pada satu hadis yang sahih. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah itu mendapatkan sebuah informasi. Allah dan malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Khadijah istrimu. Masya Allah ya. Kita nggak bisa mikir itu. Saya itu tidak pernah habis pikir kalau memikirkan bagaimana Ibunda Khadijah, wanita yang tidak pernah marah sama Rasulullah. Maka akhirnya beliau itu Masya Allah mendapatkan salam dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasulnya, yaitu dari Allah dan utusannya, yaitu malaikat Jibril. Lalu yang Masya Allah itu adalah ketika seorang Khadijah itu, beliau mendapatkan salam itu, akhirnya beliau itu mendapatkan sebuah motivasi besar yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh malaikat Jibril. Innallaha basyaraki bibaitin fil jannah. Sesungguhnya Allah itu memberikan kepadamu tentang sebuah kabar di surga dengan sebuah rumah yang tidak ada kegaduhan di dalam rumah itu dan sebuah rumah yang di dalamnya ada ketenangan. Insya Allah ya. Nah, boleh. Jadi ternyata yang menjadikan akhirnya seorang Ibunda Khadijah tetap istiqomah bertahan di tengah kondisi berat ujian yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah ketika kondisi ideal tidak beliau dapatkan bersama dengan sang suami, ketika berbagai macam gelombang, onak, duri, ujian yang didapatkan oleh Ibunda Khadijah, ternyata Allah memberikan kepada Ibunda Khadijah sebuah motivasi yang besar. Dan motivasinya bukan sesuatu yang akan didapatkan oleh Ibunda Khadijah di dunia, tapi motivasinya adalah sesuatu yang sejatinya dijanjikan oleh Allah, yang sejatinya akan didapatkan oleh Ibunda Khadijah kelak dalam kehidupan babak kedua di akhirat. Sebuah rumah yang tenang dan tidak ada kelelahan. Mengganti kelelahan Ibunda Khadijah dan mengganti setiap kegaduhan dan kebisingan yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini yang menjadikan kita ngerti. Berarti kalau kita memulai kehidupan kita, startnya kehidupan kita, untuk mendapatkan energi yang tidak pernah putus melakukan ketaatan itu apa? Menghadirkan makna kembali. Kehidupan yang kita jalani itu hanyalah dua babak. Ada babak di dunia, ada babak di akhirat. Kalau kita tidak ingat tentang babak yang kedua yang Allah janjikan dan kita tidak pernah ada yang mampu untuk melewati babak yang kedua, maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mampu melakukan sesuatu. Akan menjadi sebuah makna yang betul-betul kita nikmati ketika kita berharap di balik apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebaikan investasi pada kehidupan kita berikutnya. Itu yang sejatinya kadang kita tidak sadari. Makanya akhirnya kita jumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah nangis. Dan tangisan beliau merupakan tangisan yang mungkin tidak pernah disangka oleh banyak orang. Beliau pernah yabki, beliau pernah nangis. Ketika seseorang itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Lima yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Wahai Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, orang yang sudah dijamin dengan surga. Ternyata jawaban dari Umar bin Khattab tidak pernah disangka. Apa jawaban dari Umar bin Khattab? Jawaban dari Umar bin Khattab adalah, aku khawatir kalau ada kambing yang terpleset di sungai Efrat yang jaraknya ratusan ribuan kilo dari tempatnya Umar bin Khattab sedang nangis. Lalu Umar bin Khattab karena sempurna kehidupan beliau untuk memahami babak kedua, maka beliau berkata, aku khawatir kalaulah ada satu kambing yang terpleset di pinggir sungai Efrat, aku yang ditanya sama Allah. Dan aku tidak bisa menjawab kenapa kambing itu terpleset sampai mati. Nangis itu Umar bin Khattab. Jadi akhirnya itulah indahnya kehidupan hari akhir. Jadi kehidupan hari akhir itu merupakan sebuah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang paham. Jadi hari akhir itu bukan sesuatu yang sifatnya ditakutkan. Hari akhir itu bukan sesuatu yang sifatnya horor, bukan sesuatu yang sifatnya mistik. Tapi sesungguhnya kematian yang di dalamnya merupakan bagian dari perjalanan panjang kita menuju kepada hari akhir. Itu hadiah dari Allah. Karena sesungguhnya banyak kebaikan yang akan lahir pada kehidupan kita kalau kita selalu mampu untuk paham setiap waktunya. Hidupmu itu ada dua babak.
Kamu tidak hanya you only lives one, itu tidak bisa diterima. Karena apa? Itu konsep rapuh banget. Konsep itu bisa dipahami sama orang yang lagi seneng, lagi muda, lagi mendapatkan apa yang dia mau. Coba kalau dia tua dikit. Coba kalau dia sakit dikit. Coba kalau dia mendapatkan kondisi tidak ideal. Gimana dia bisa menabung harapan kalau hidupnya hanya sekali? Porak-poranda harapan orang. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya belajar dari kisah-kisah yang kita jumpai. Ternyata salah satu di antara mindset yang betul-betul harus kita hadirkan dan pola pikir yang harus dimiliki orang yang beriman. Kulturnya, keimanan itu harus memiliki pola pikir yang benar. Dan pola pikir yang benar itu adalah ketika kita beraman kepada Allah, supaya iman kita kepada Allah itu sempurna, salah satunya apa? Matangkanlah iman kamu kepada hari akhir, bahwasanya hari akhir itu nyata dan pasti datang. Ada saatnya kamu akan mati, ada saatnya kamu terbujur kaku, ada saatnya mereka akan kembali sibuk dengan apa yang menjadi kegiatan mereka dan kamu hanya ditemani dengan apa yang kamu kerjakan. Itu datang itu. Itu sejatinya pasti datang. Dan ketika itu sejatinya datang, maka ketika kita mampu menghadirkan lebih awal pada setiap tapak perjalanan kita, maka akan melahirkan banyak kebaikan. Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu, pernah beliau beliau melihat peperangan saat itu yang bersama Rasulullah dalam salah satu peperangan. Maka pada saat itu Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu itu ada kurma di kantongnya. Pada saat itu maka Umar Al-Hammam itu bertanya sama Nabi ketika peperangan itu berkecamuk, "Ya Rasulullah, aina ana in qutiltu fi sabilillah? Aina ana in qutiltu?" Ya Rasulullah, kalau saya mati di medan peperangan depan ini ya Rasulullah, di mana saya? Di mana saya ya Rasulullah? Maka akhirnya Rasulullah menjawabnya singkat, padat, tertuju pada maknanya. Rasulullah lalu mengatakan, kalau kamu terbunuh di jalan Allah, tempatmu adalah di surga. Maka jawaban Nabi ketika mengatakan pada kehidupan berikutnya dia akan mendapatkan surga, maka langsung datang itu seluruh dan segenap kekuatan yang datang kepada Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu ini. Langsung dia bergerak, dan ketika bergerak maka dia sempat melihat kurmanya yang ada di dalam kantongnya yang sempat akan dijadikan makan siang. Lalu dia ngomong sama kurmanya, "Wa inilah aqulu hadhihi tamaratun la hayatun tawilah." Kalau saya sempatkan makan kurma ini, terlalu panjang hidup saya di dunia ini untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dilemparkan kurma itu dari tangannya dan akhirnya beliau bergerak di dalam peperangan itu dan terbunuh mendapatkan apa yang dijanjikan Rasul. Itulah makna kehidupan yang berikutnya. Jadi akhirnya di antara perkara penting yang harus selalu kita hadirkan pada kehidupan kita itu apa? Upaya untuk menjadikan kamu mampu untuk melakukan ketaatan, mampu memiliki komitmen untuk meninggalkan dosa, dan sederet berbagai macam disiplin yang kita hadirkan pada kehidupan itu. Ingatlah, kehidupanmu itu 2 kali, karena tidak mungkin Allah itu memberikan kehidupan itu 1 kali. Karena ketidakadilan itu tidak akan pernah terjadi pada kehidupan itu ketika 1 babak. Kehidupan itu akan adil ketika kehidupan itu memiliki 2 babak. Babak yang pertama menjadi ujian dari apa yang kita perbuat dan kita kerjakan. Babak yang kedua menjadi tempatnya pembalasan dari babak yang pertama. Kalau ini yang selalu kita hadirkan, maka akan menghasilkan orang yang jauh lebih sabar, jauh lebih lapang, jauh lebih istiqamah, jauh lebih mampu untuk memberikan apa yang dia berikan hanya kepada Allah. Karena dia tahu ada sebuah investasi yang dia inginkan pada kehidupan di akhirat. Akhirnya, kalau beramal, dia tidak ingin amalannya itu untuk pujian manusia. Karena dia tahu, sebanyak apapun kita dipuji, ketika kita mati, orang itu akan melupakan kita. Kalau dia tahu bahwasanya ada kehidupan berikutnya, dia ketika beramal, dia tidak untuk dunia. Tahajudnya bukan untuk bisnis. Sedekahnya bukan untuk kaya. Kenapa? Dia tahu kalau sedekahnya hanya untuk kekayaan, pasti dia tinggalkan. Karena kekayaan di dunia itu akan terbatas dan memiliki masa expired. Expirednya kapan? Expirednya ketika sakit, ketika sakaratul maut, ketika mati sudah hilang itu.
kenikmatan dari sensasi dunia itu. Makanya orang ketika mereka paham ada kehidupan berikutnya, mereka beribadahnya untuk kehidupan berikutnya. Sedekah untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Sholat tahajudnya untuk mendapatkan sebuah ruangan di surga yang tidak bisa didapatkan dengan tahajud. Puasanya untuk dipanggil pintu ar-Rayyan dan tidak ada kaitannya dengan dunia. Dan itulah sejatinya efek yang ditimbulkan kalau kita selalu meletakkan kembali apa yang kita lakukan untuk kehidupan berikutnya. Wanita ketika dia tidak pernah tahu ada kehidupan berikutnya, dan kehidupan berikutnya sangat tergantung dengan punggungnya seorang suami, di balik keridhaannya itu ada surga. Dia akan kuat, dia itu akan mengikuti suaminya. Dia akan meremehkan suaminya, mencari-cari kesalahan suaminya, terus mengingat kekurangan suaminya. Ya kalau kita ingat kekurangan dan kita mencari kekurangan, tidak akan pernah kita nggak menemukan yang namanya orang nyari. Tapi kalau seorang wanita ketika dia menikah, dia menginginkan surga, pasti seluruh apa yang dilakukan tidak akan pernah sama dengan perempuan yang tidak pernah mengharapkan surga. Kenapa? Yang memberikan kekuatan wanita untuk taat kepada suaminya itu bukan kebaikan suami. Karena kebaikan suami itu cuma bonus. Tapi seorang wanita kalau dia itu ingin memberikan istimewa kepada suaminya, itu karena dia tahu di balik ridho suaminya yang tulus kepadanya tanpa dibuat-buat, itu yang akan menjadikan wanita itu tetap bertahan apapun kondisinya. Karena dia tahu di balik punggung suaminya itu ada 8 pintu surga yang menanti. Kalau dia sedang bertengkar, dia gelisah karena dia khawatir tidak mendapatkan ridho. Kalau dia membuat marah, dia khawatir penduduk langit akan marah kepadanya. Ketika dia tidak mendapatkan kecintaan dari suaminya, dia khawatir 8 pintu surga akan gagal dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia akan memberikan yang terbaik. Inilah. Ketika seseorang bekerja dalam bisnisnya, ketika kita tahu bahwasanya konsepnya harta itu simpel. Kalau halal, hisabnya panjang. Kalau haram, adabnya pedih. Maka kita ketika bekerja, kita rela untuk menampik ini yang haram, ini yang haram, ini yang syubhat, kita tampik. Kenapa? Kita tahu. Kalau yang haram itu menyebabkan kehidupan saya gelap dalam kehidupan babak yang kedua. Dan itu yang akan terus melahirkan banyak kebaikan. Mendidik anak, lelah. Tapi ketika kita mengalami kelelahan dan kita tahu ada sebagian dosa kita yang dihapuskan dengan pengorbanan kita kepada anak, menjadikan kita sabar. Seorang suami ketika dia paham istrinya bengkok merupakan makhluk yang cepat lupa dengan kebaikan seorang suami, maka dia pun juga akan memaklumi. Ya namanya kekurangan istri yang sudah dikatakan oleh Rasulullah nakisatu aklin. Memang perempuan itu kurang akalnya kata Rasulullah. Mau diapain? Lalu dia bersabar. Itu yang akhirnya memberikan dampak banyak kebaikan pada kehidupan kita. Makanya betul. Kalau akhirnya pada kehidupan itu makna harus dihadirkan. Dan makna itu dimulai ketika kita starting from ending. Jadi kehidupan makna itu dihadirkan ketika apa? Kita mulai dulu apa yang nanti kita peroleh kalau melakukan ini. Jangan melakukan apapun ketika kita tidak memahami endingnya apa yang akan kita peroleh. Karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas kita. Aktivitas menjadi efektivitas itu salah satunya apa? Kalau kita paham apa yang menjadi efektif ini ketika betul-betul bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita. Banyak orang aktivitas tapi tidak pernah efektif untuk kehidupan berikutnya. Yang salah bukan aktivitasnya. Yang salah itu ketika aktivitasnya tidak menjadi efektif untuk kebaikan akhirat kita. Dan itu yang sejatinya terus melahirkan kepada kita. Iman sama hari akhir itu terus harus ditanamkan. Kita khidmah sama orang tua kita. Siapapun di antara kita yang terkena hutang pengasuhan. Kalau tidak ingat bahwasanya bagaimanapun orang tuamu walaupun mengecewakan dirimu tidak sesuai dengan harapan dirimu. Tapi ketika kamu tetap tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan sebab meraih rahmatnya Allah dan meraih ridhonya Allah, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, maka kamu akan kalahkan perasaanmu. Kamu akan berdamai dengan proses hidupmu dulu ketika mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi kamu mengharapkan sesuatu yang lebih. Walaupun yang kita harapkan itu bukan dari manusia, yang kita harapkan itu kehidupan kita berikutnya. Makanya itulah kenapa Allah itu menceritakan surga ratusan kali, menceritakan neraka ratusan kali di banyak ayat. Kenapa Allah menceritakan
tentang surga dan tentang neraka itu ratusan kali di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya untuk memberikan terus harapan kepada setiap manusia tentang perkara itu, untuk terus kita hadirkan pada kehidupan. Dan itu sejatinya yang harus kemudian kita miliki pada kehidupan kita. Makanya iman kepada perkara hari akhir itu penting sekali. Iman kepada hari akhir itu penting. Dan inilah yang menjadi pola pikir. Kita ngaji, kita harus tahu dulu akhir dari kita ngaji ini apa. Why-nya itu apa? Kalau dalam bahasa orang barat itu apa? Inilah finding why. Finding why ini penting. Jadi finding why-nya itu, why-nya apa saya melakukan ini? Why-nya apa saya melakukan ini? Why-nya apa saya melakukan ini? Kalau orang materialisme, why-nya itu selalu dunia terus. Ya karena memang surganya, kehidupan orang yang kufur kepada Allah itu ya surganya di dunia. Finding way-nya itu tidak selalu jauh dari pernak-pernik dunia, merek, barang-barang gadget dengan branded dengan nilai harga yang fantastik. Ya karena memang way-nya mereka ya cuma sampai di situ. Tapi ketika kita finding way bagi orang yang beriman kepada Allah itu ya finding-nya itu way-nya itu ya kepada perkara akhirat. Makanya Allah sampai mengatakan sari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, bergegaslah kamu menuju kepada ampunan Allah dan surganya Allah. Dan itulah sejatinya yang harus dihadirkan pada pucuk kehidupan hati dan jiwa kita. Ya. Inilah yang mengawetkan istiqomah. Istiqomahnya istri taat sama suami. Istiqomahnya suami ketika berbuat baik sama istrinya. Terletak ketika kita paham muara apa yang kita peroleh ketika kita mengikuti apa yang kita kerjakan. Finding way-nya yang penting. Makanya Masya Allah ya, ketika saya mendapatkan amanah judul ini untuk saya kaji, saya itu mikir gitu tadi. Ini arahnya kemana? Dan ternyata inilah termasuk dari salah satu persoalan kita. Banyak orang yang aktivitasnya itu tidak pernah efektif karena tidak pernah menemukan why-nya itu apa. Ya aktivitas hanya aktivitas tapi tidak pernah melahirkan efektivitas. Aktivitas itu bisa melahirkan efektivitas ketika kita finding why-nya. Dan why-nya orang mukmin itu kehidupan akhir. Dan itulah yang menjadi motor penggerak kita. Orang ngaji, kalau bukan karena ingat tentang apa yang dia dapatkan ketika ngaji dari apa yang Allah janjikan, nggak bisa kita. Kita lebih senang melihat yang lain daripada kita ngaji. Orang dakwah kalau nggak ingat apa yang Allah janjikan kepada orang dakwah, mah banyak perkara yang kita bisa lakukan selain dakwah. Kembalilah kepada finding why-nya orang yang beriman. Al-imanu bil yaumil akhir. Inilah start from ending. Dan inilah konsepnya orang yang beriman. Mindset itu penting karena mindset akan sangat banyak mempengaruhi pola kehidupan kita. Mindset itu akan mempengaruhi banyak kehidupan kita. Semoga lahir mindset yang benar pada kehidupan kita. Semoga Allah merahmati, Allah memberkahi. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan. Bahayanya manusia kalau tidak ingat hari akhir. Siapapun yang tidak ingat hari akhir, kalau dia menjadi istri, jadi musibah bagi suaminya. Kalau dia menjadi suami, dia musibah bagi istrinya. Kalau dia jadi anak, musibah bagi orang tuanya. Karena kebaikan hidup dimulai dari konsep berpikir tentang hari akhir yang sempurna. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي
كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا